Penghasilan usaha BUMDes itu nanti mau masuk di mana, Rifan? 30%-nya Pincen masuk di kas desa, 70%-nya lagi untuk pengembangan usaha BUMDes. Terus yang kerja di BUMDes digaji tidak, Rifan? Ya digaji lah Pincen. Gajinya dari mana, Rifan? Dari 70% tadi. Oh, 70% itu berapa rupiah, Rifan? Kok kamu tanya berapa rupiah Pincen? Ya iyalah harus tanya rupiah. Orang ini kan orang Indonesia, harus cinta rupiah. Masa BUMDes hasilnya dolar? Bukan begitu maksudnya Pincen. Nilai rupiah dari 70% itu tergantung dari berapa rupiah penghasilannya BUMDes tadi. BUMDes kok hasilkan dolar? BUMDes itu badan usaha milik desa, bukan milik Joe Biden. Dolar. Terus berapa rupiah dan penghasilannya BUMDes, Rifan? Kenapa kamu tanya itu lagi sama saya, Pincen? Kamu kira saya ini bendahara BUMDes? Pembagian hasil BUMDes kamu tahu. Ditanya nilainya, kamu tidak tahu. Aneh kamu ini, Rifan. Aduh, malah saya lagi yang dibilang aneh. Makanya Pincen, kalau pergi di kantor desa, dibaca-baca juga itu papan-papan pengumuman. Berapa rupiah dan nilai 70% di papan pengumuman? Kalau itu saya tidak tahu, Pincen. Berarti kamu tidak baca papan pengumuman juga? Bukan begitu, Pincen. Bagaimana dan, Rifat? Malah saya, Pincen. Kamu belum belajar persen-persen kah? Belum. Pantas. Ajarkan dan. Kenapa mesti saya yang ajarkan, Pincen? Di sekolah sana pendidikan gratis. Kenapa kamu bikin repot saya? Pendidikan gratis? Kenapa kamu pelit dan? Masalahnya itu di sekolah ilmu so gratis, Pincen. Kamu yang tidak mau ambil. Nanti semester depan baru diajarkan itu di kelasku, Rifan. Ya sudah, tunggu saja. Jangan lompat-lompat semester kau. Begitu kok cara bapak panggil Bebe, Noel? Iya, Julio. Kalau itu cara panggil ayam. Kenapa tidak dipanggil namanya, Noel? Bebe tidak punya nama, Julio. Itu karena kamu tidak kasih nama, Noel. Coba kamu kasih nama satu-satu. Bebe tidak cocok dikasih nama, Julio. Banyak bebek ini. Kalau dikasih nama satu-satu, siapa yang mau ingat? Sebagai gembala Bebe yang baik, Noel, kamu harus ingatlah. Iya, Juliana, nanti saya suruh papaku bikin KTP-nya satu-satu Bebe ini supaya kamu puas. Tidak begitu juga, Noel. Masa Bebe punya KTP? Biar saya, Julio. Kalau perlu, dorang ikut bacoblos juga nanti di pilkada. Mamaku mau buka warung, Vano. Iya, Christine. Warung apa? Pincen, warung sembako. Kamu lihat kemari. Bagus itu, Christine. Mau menjadi pengusaha sembako, mamamu. Sekarang semua mesti begitu, Vano. Pintar-pintar cari usaha. Tumben kura-kura cuma 2 ekor. Yang 2 ekornya kemana? Christine, torang cuma diam-diam Kenapa kamu so cari gara-gara? Kamu kira cuma kamu yang bisa cari gara-gara duluan? Mentong-mentong ada Vano. Kenapa saya dibawa-bawa, Pincen? Christine, kalau ada kamu, Vano, tambah berani dia. Apalagi kalau so ada kakak Adel juga, Vano. Dunia ini seakan-akan cuma miliknya Inces Itin. Jadi kamu dua mau bilang saya berlindung di belakangnya kakak Adel dengan Vano? Enak aja. Memang kakak Adel dengan Vano selalu bela-bela kamu. Iya, kakak Adel dengan Vano memang tidak adil. Kayak wasit pon. Saya bukan tidak adil, Saya membela Christine karena kamu 4 sering pakai royok Christine. Masa saya membela yang pakai royok? Memang begitu kura-kura ninja, Vano. Kemana-mana pasti pakai royok. Itu bukan keroyokan, Christine. Itu namanya kerja sama tim. Iya toh, Pincen? Iya. Perempuan mana bisa kerja sama tim?
Karena apa, Pincen? Karena dorang saling ngegosipin satu dengan yang lain. Coba lihat kelakuannya dorang, Vano. Baru 2 ekor kura-kura ini. Apalagi kalau seampat. Nyalakan tanda bahaya, Nona Inces. Kalau perlu bunyikan alarm, Christine. Betul tuh saya bilang, Vano. Hero yang paling suka keroyokan itu salah satunya kura-kura ninja. Sudah dibilang itu bukan keroyokan, Christine. Tapi apa, guys? Kerja sama tim. Yeay! Kerja sama tim pakai baganggu orang. Kerja sama tim itu bikin PR, kerja kelompok. Itu baru berguna. Jangan ajari kura-kura berenang, Nona Inces. Orang tahu juga itu. Kura-kura diajari berenang. Yang ada nanti kamu diajari balik, Christine. BTW kamu dua ini dari mana tadi? Lama sekali saya dengan Pincen buat tunggu di sini. Kasih tahu, Julio. Torang dari kandang bebeknya Noel. Hah? Kamu so punya kandang bebek, Noel? Iyo, Rifan. Papaku bilang, zaman sekarang selain bertani, torang juga harus punya usaha lain. Bebek kan peternakan, Noel. Iya, Julio, peternakan, tapi itu juga usaha. Oh, punya usaha lain? Supaya kenapa, Noel? Supaya tidak fokus barangkali. Supaya tidak fokus. Supaya torang punya penghasilan tambahan, Rifan. Mamaku juga so buka warung sembako supaya kamu tahu. Hah, itu juga usaha namanya, Julio. Usaha sembako. Oh, orang tuanya kamu orang so punya usaha semua ini. Orang tuanya torang juga harus punya, Rifan. Iyo, masa orang tuanya torang kalah sama papanya Noel? Apalagi kalah sama mamanya Christine. Tidak sudi aku, bro. Kenapa kamu tidak sudi, Pincen? Memangnya modalnya mamaku pinjam sama mamamu? Bukan masalah modal, Christine. Saya tidak sudi mamaku dikalah mamamu. Tapi Noel, kenapa papamu pilih usaha ternak bebek? Karena di kampungnya torang belum ada yang bikin usaha itu, Julio. Justru kalau belum ada yang bikin usaha itu, Noel, berarti belum ada juga yang sudah berhasil. Torang mau jadikan contoh. Itu bukan cuma modal uang, Noel, modal nekat juga. Oh, jadi maunya kamu dua ada dulu yang berhasil, baru torang buat usaha yang sama? Iyo, harusnya begitu, Noel. Iyo, harusnya begitu. Oh, tidak begitu, Ferguso. Kamu dengar sini. Kalau torang bikin usaha, harus kreatif. Jangan semata-mata nyontek sama yang sudah berhasil. Maksudnya supaya resiko gagalnya kecil, Noel. Iyo, Noel. Justru kalau ikut-ikutan, resiko gagalnya lebih besar. Kenapa bisa begitu, Noel? Kenapa bisa begitu? Bisa begitu kenapa? Yang pertama, kalau torang bikin usaha ikut usahanya orang, soneto, torang sudah punya saingan. Yang kedua, kalau usahanya torang di lokasi yang sama, jangkauan sama, itu artinya torang cuma berbagi konsumen, berbagi keuntungan dengan orang yang usahanya torang contek tadi. Itu artinya torang sudah mengurangi keuntungan orang itu. Coba kalau torang kreatif bikin usaha sendiri, kan tidak mau mengurangi keuntungan orang lain. Tapi kalau bikin usaha baru, Noel, tingkat keberhasilannya rendah, bahkan bisa rugi. Kali ini saya setuju sama kamu, Christine. Apaan sih? Daripada resiko rugi, lebih baik untung biar cuma sedikit. Tunggu dulu, Julio, Christine. Resiko rugi yang kamu dua bilang-bilang ini di mananya dulu? Lihat nanti, Noel. Kalau bebeknya papamu so banyak, siapa yang mau beli? Tidak ada yang beli, rugi papamu. Kan di sini sudah banyak kejadian, Noel. Kejadian apa lagi, Julio? Hasil kebun, pas panen tidak ada harganya. Karena coba-coba tanaman baru. Kalau itu saya tahu solusinya, Julio. Hei laki-laki,
Masih kecil jangan tak biasa membelakan perempuan begitu Kamu kira orang pengawal kamu taruh-taruh di belakang? Iyo Dan. Apa solusinya Rifan? Kamu tahu BUMDes Julio? Badan usaha milik desa. Bagus kalau kamu tahu Julio. BUMDes itu dibentuk untuk mengatasi masalah-masalah seperti tadi itu Julio. Yang hasil kebun pas panen tidak ada harganya Rifan. Bukan cuma hasil kebun atau pertanian Julio, tapi semua produk yang dihasilkan masyarakat desa. BUMDes akan bantu sebisanya Julio. Jadi tidak usah takut Noel, pasti mau ada yang beli bebeknya papamu nanti. Kalau begitu saya semua suruh juga papaku beternak. Awas, jangan nyontek usahanya papaku buat ternak bebek Christine. Tidak akan Noel. Kamu mau ternak apa Dan? Saya mau ternak